Jemaat yang terkasih yang ada di Zoom, Bapak Ibu, dan juga yang nanti mendengarkan dari YouTube, kita bersyukur karena Tuhan kembali meneguhkan kita untuk terus memuji dan juga mendengarkan firman-Nya sekaligus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan rasa syukur dan sukacita. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada persekutuan hari ini, kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bagaimana Allah mengasihi kita seindah siang disinari terang. Kita pujikan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, cara Tuhan mengasihi kami sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami seluruh umat di muka bumi ini tanpa membedakan satupun, bahkan kami yang saat ini pribadi lepas pribadi dengan segala keberadaan kami. Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami ingin
senantiasa bersandar kepada Tuhan yang mengasihi kami dan berusaha mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Untuk itu ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, agar kami diteguhkan, dituntun dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup ini. Kami berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 menurut TB yang kedua. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia juga menjaga lidahnya dari yang jahat, dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, ketika kita sedang dalam situasi yang mungkin tidak mengenakan, atau mungkin bertengkar, atau mungkin kita diperlakukan tidak adil, atau kita diperlakukan tidak manusiawi oleh orang sekitar kita, sebuah kemanusiaan atau sebuah hal yang wajar dalam arti menurut ukuran dunia ini, kalau kita akan misuh-misuh begitu ya Bapak Ibu ya, atau memaki-maki, bahkan mungkin kalau yang sangat-sangat benar-benar marah akan mengutuk dalam arti tak doae gitu ya, tak doain, atau apa Bu Erina, kayaknya bicara, boleh unmute Bu. Tak dongake. Iya, tak dongake gitu ya. Tapi yang didoakan ini bukan doa yang, tapi bukan doa yang baik, doa yang tak doain yang buruk-buruk lah gitu ya. Kalau kita dalam situasi yang itu tidak mengenakan, itu tidak mendamaikan, tidak manusiawi dari orang sekitar kita. Itu manusiawi, jemaat terkasih. Tetapi kemanusiaan kita yang wajar itu ternyata menurut Tuhan, menurut firman kita hari ini, itu tidak benar. Itu tidak tepat. Mungkin kalau kita lagi emosi, kita bilang kita, ya namanya emosi kita luapin lah begitu ya. Ya oke lah kalau kita yang masih belum stabil gitu emosinya wajar gitu ya. Tapi menurut saya ketika kita sudah dewasa, tidak hanya dewasa secara umur, tapi dewasa secara rohani, maka firman hari ini meneguhkan kita. Ia ingin mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang dewasa beriman, kita punya panggilan yang sejati atau yang penting dalam diri kita adalah memberkati. Itu yang dikatakan oleh surat 1 Petrus kepada kita. Dalam ayatnya tadi dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, janganlah membalas caci maki dengan caci maki, sebaliknya hendaklah kamu memberkati.
Jadi jemaat yang terkasih di sini sangat jelas bahwa kita diminta untuk memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil dan memperoleh berkat. Jadi jemaat yang terkasih, saya sangat-sangat diteguhkan juga dengan firman ini ya, bahwa ketika ada orang ataupun seseorang yang curhat lalu mengeluarkan kata-kata yang saking dia emosinya ya, jemaat terkasih, mengeluarkan kata-kata yang menurut saya sebenarnya kurang tepat gitu ya, yang akhirnya di ending setelah mendengarkan saya meneguhkan untuk coba walaupun lagi emosi sama mereka, lagi marah, usahakan kata-kata berkat. Supaya paling tidak kalau kita mendoakan berkat kepada mereka, paling enggak mereka nggak akan gangguin kita lagi, karena mereka sudah hidupnya diberkati gitu ya. Logikanya benar ya, cuma terkasih. Orang yang biasanya mengganggu kita, yang melukai kita kan biasanya adalah orang-orang yang dia merasa tidak bersyukur dengan dirinya. Orang-orang yang merasa dirinya tidak seperti kita bisa jadi, atau orang-orang yang iri, yang mungkin juga dia tidak punya pemahaman di dalam Tuhan gitu ya. Artinya kasihan sebenarnya. Karena sebenarnya dia dalam situasi yang hidupnya tidak punya berkat sukacita damai untuk dia salurkan kepada orang lain. Jadi logikanya ya benar gitu ya, dalam arti ketika nasihat ini sampai kita ya sungguhlah kita memang harus mendoakan berkat kepada mereka supaya setidaknya mereka tidak menyakiti orang-orang di sekitarnya lagi. Begitu ya jemaat yang terkasih. Walaupun pada bagian ini kita diingatkan bahwa memang panggilan kita memberi berkat. Jadi terlepas nanti orang itu nanti tidak mengganggu kita atau bagaimana, tapi bagian kita adalah memberi berkat. Mau yang jahat, mau yang baik, kita memberi berkat. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini kita diteguhkan untuk mari bersama-sama terus mengucapkan, memberikan berkat terhadap orang di sekitar itu. Sesederhana nih, nyuwun pangapunten gitu ya, kalau kita yang bawa mobil, bawa apa gitu ya. Ya lagi-lagi memang lah ya, Mbak Aban emosi kalau lihat kendaraan lain yang tiba-tiba motong, tiba-tiba ini gitu ya. Tapi mungkin mulut kita boleh kata-kata referensi yang keluar itu adalah sesuatu yang, heh dasar memang diberkatilah kamu ya, gitu ya, mungkin gitu ya, walaupun aneh gitu ya. Aduh ini ya, apa saking dia buru-burunya ya ampun gitu. Maaf ya, Bapak Ibu, channel lagi ini di luar. Jadi kita mengeluarkan kata-kata yang berkat, atau misalnya kadang-kadang kita mungkin jengkel banget sama mungkin anak kita atau pasangan kita gitu ya. Aduh lele, diberkatilah pekerjaanmu Yole supaya kamu jadi anak yang begini gitu ya, atau Nduk gitu ya, supaya paling enggak yang dikeluar dari mulut kita itu bukan kata-kata yang kalau orang tua kadang-kadang ya, nyuwun pangapunten orang tua kami atau kami yang sedang jadi orang tua, kadang-kadang saking emosi nggak sadar, "Udah, kamu bukan anakku lagi." Wah, itu kayaknya nggak enak ya dengarnya ya. Atau, "Sekarang jangan tinggal di rumah ini lagi." Atau apalagi ya yang kata-kata yang justru tidak memberkati. Atau, "Jangan anggap bapakmu lagi." Waduh, itu kayaknya bukan kata berkat ya, tapi malah kata-kata yang menyakiti, membuat kita terluka, membuat kita justru semakin tidak mendatangkan damai untuk diri kita, tapi juga untuk yang mendengarkan gitu ya. Jadi jemaat yang terkasih, mari hari ini kita diteguhkan firman hari ini, bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat. Jadi sepele ini Bapak Ibu, lidah, mulut, dan juga bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, dan mencari perdamaian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, bukan orang-orang yang berbuat jahat. Jadi jemaat terkasih, sebagai orang yang memperjuangkan kebenaran karena kasih Tuhan, tema kita minggu kemarin maksudnya, itu kita diingatkan untuk melakukan kebenaran karena kasihnya. Jadi salah satu ciri orang yang berlaku benar, lidah bibirnya berusaha berkata
berusaha mengucapkan kata-kata yang memberkati orang di sekitar. Bapak Ibu terkasih, nanti dalam doa kita, entah setiap waktu, silahkan diingat orang-orang yang mungkin barangkali ini selama ini kita selalu mengatakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang justru mengutuk, ubahlah jadi berkat. Tuhan berkatilah dia yang mungkin sudah menyakitiku, tapi aku ingin Tuhan memberkati dia supaya ia beroleh damai, sukacita, sehingga dia dimanapun berada membawa kedamaian. Itu dampaknya tidak hanya ke kita, tapi ke orang-orang sekitarnya. Jadi jemaat terkasih, mari kita berusaha mengucapkan kata berkat, kata-kata yang meneguhkan orang lain, karena di sanalah Tuhan melihat kita sebagai orang-orang benar yang senantiasa menghidupi panggilan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Berkat itu sekali lagi tidak selalu materi. Ucapan kita, kata kita itu menjadi berkat buat sesama. Selamat menjadi berkat, Pak Prihadiono, Bu Erina yang ada di Zoom, dan seluruh jemaat yang mengikuti dari YouTube. Hayatilah hidupmu untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami diteguhkan melalui firman hari ini. Di balik segala tantangan kehidupan kami yang kami sadar Tuhan, manusiawi kami sering sekali lebih mudah untuk emosi, marah, dan mengeluarkan kata-kata tanpa berpikir. Bahwa kata-kata itu melukai, kata-kata itu malah membawa kutuk dalam arti sesuatu yang tidak baik yang kami harapkan untuk sekitar kami, bahwa kata-kata kami justru membuat hubungan relasi kami semakin rusak. Tuhan, ampuni kami. Hari ini, saat ini kami diteguhkan untuk mau mengucapkan kata berkat kepada setiap orang yang kami temui. Kata berkat itu kami yakin akan meneguhkan mereka untuk terus mengalami sukacita, damai di dalam Tuhan. Dan kami pun yang mengucapkannya, Tuhan juga terus limpahkan sukacita, damai yang sejati dalam diri kami. Tuhan, teguhkanlah kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan ketika kami menghadapi hal-hal yang negatif, yang sangat-sangat melukai ataupun yang bertentangan, kami berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang meneduhkan di dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan lewat laku kata yang kami lakukan di kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh-sungguh meyakini hidup kami senantiasa menjadi berkat lewat setiap kata yang kami ucapkan. Amin.